selamat hari Minggu. Ketemu lagi dengan Kak Nia di Ibadah Anak GKI Ngagel. Hari ini Kak Nia bersama Bu Hari. Halo adik-adik. Bu Peggy. Halo adik-adik. Sama Kak Tessa. Halo adik-adik. Iya, ibadah kita hari ini ceritanya tentang pokok anggur yang benar. Iya, Kak bawa anggur. Siapa yang mau anggur? Mau? Loh, nggak boleh makan namanya. Pakai masker. Iya, kita kan mau ibadah ya adik-adik ya. Kalau mau ibadah, kita tidak boleh makan. Nah, yang masih bawa makanannya ditaruh dulu ya adik-adik ya. Kita siapkan hati kita untuk beribadah. Yuk, kita siapkan hati kita siap-siap ya adik-adik ya. Selamat beribadah. Selamat beribadah semuanya. Halo teman-teman, selamat datang di Ibadah Sekolah Minggu GKI Ngagel. Dengan saya, Danilo. Sebelum kita mulai sekolah minggu ini, mari kita berdoa dulu yuk. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, berkati kami yang mau mulai ibadah sekolah minggu hari ini. Dan juga berkati teman-teman yang mengikuti. Berkati juga dari awal sampai akhir. Amin. Teman-teman, Tuhan Yesus itu baik karena sudah pelihara kita setiap hari. Yuk kita berterima kasih kepada Tuhan dengan menyanyikan lagu Selamat Pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Bertambah-tambah cintanya.
cintaku semakin mendalam. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat beribadah kembali di GKI Ngagel. Adik-adik, sebelum kita membaca firman Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Yuk kita lipat tangan, tutup mata dan berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu hari ini di hari Minggu tanggal 5 Desember 2021. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas kasih dan cinta-Mu Tuhan, sehingga Engkau selalu menyertai setiap langkah kami. Tuhan Yesus, untuk sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Berikan hikmat pada kami untuk bisa memahami, untuk bisa mengerti firman-Mu, dan terlebih lagi untuk bisa melakukan firman-Mu Tuhan, sehingga kami bisa menjadi anak-anak Allah yang mengasihi-Mu, yang menyenangkan hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Yuk kita mau baca Alkitabnya, kita siapkan dulu ya. Alkitabnya kita buka di Yohanes 15 ayat 1 sampai 18. Yohanes 15 ayat 1 sampai 18. Adik-adik sudah siapkan Alkitabnya kan? Loh, kok ada yang belum ambil Alkitabnya? Yuk, silakan diambil dulu Alkitabnya. Kak Linda tunggu ya. Kita akan membaca Yohanes 15 1 sampai 18. Yuk silakan diambil. Kak Linda kasih apa ini ya? Wah, sambil nunggu teman-teman yang lain ngambil Alkitabnya, menyiapkan Alkitabnya. Ayo tebak-tebakan dulu sama Kak Linda ya. Ini Kak Linda dikasih apa ya? Oh, ada yang jatuh adik-adik. Iya, ini adalah buah anggur. Buah anggurnya besar-besar ya adik-adik ya. Karena ini sudah dikasihkan Kak Linda, berarti ini punyanya Kak Linda. Ya, Kak Linda coba. Ini besar nih. Manis sekali adik-adik. Siapa adik-adik di sini yang suka buah anggur seperti Kak Linda ya? Tapi ada yang aneh adik-adik. Kita dibuang dulu bijinya. Ada yang kecil. Ada yang kecil yang di ujung sini adik-adik. Bisa lihat enggak adik-adik ya? Kecil sekali. Warnanya pun berbeda dari yang lain. Kenapa ya? Asam. Asam tidak semanis yang besar tadi adik-adik. Kira-kira adik-adik tahu enggak ya? Padahal kan jadi satu tangkai ya, satu ranting ya adik-adik ya. Kenapa ada yang besar, ada yang kecil? Rasanya juga masam adik-adik. Siapa? Sudah? Kenapa ya? Ada yang tahu enggak ya? Kenapa ya kok ada yang kecil, ada yang besar? Iya, betul. Benar sekali adik-adik. Nah, saat rantingnya dilepas, dipotong dari pohonnya, maka ranting ini menjadi ranting yang mati. Buahnya pun buah yang mati. Kenapa disebut buah mati? Karena dia tidak bisa bertumbuh lagi. Kemungkinan pada waktu dilepas, dipotong rantingnya, anggurnya ini ya ukurannya segini.
Jadi ya tetap segini, tidak bisa bertumbuh besar seperti yang lainnya. Dan buahnya juga masam karena dia terlepas dari pohonnya. Pohon itulah yang memberi makan kepada buah ini sehingga buahnya bisa bertambah besar. Siapa yang suka buah masam? Kak Linda enggak mau Kak Linda mau yang buah yang manis-manis, yang besar-besar saja. Adik-adik tahu tidak? Jika pengetahuan pertumbuhan pohon anggur ini ada juga kisahnya di Alkitab. Dan bahkan digunakan sebagai perumpamaan oleh Tuhan Yesus saat Tuhan Yesus mengajarkan kepada orang-orang di sekitarnya tentang kebenaran firman Tuhan. Hal itu dilakukan Tuhan Yesus agar lebih mudah dipahami oleh orang-orang yang mau belajar kebenaran firman Tuhan. Adik-adik bisa membaca perumpamaan tentang pokok anggur yang benar itu di Yohanes 15 ayat 1-18. Adik-adik bisa membaca perumpamaan tersebut. Kak Linda akan membacakan di Yohanes 15 ayat yang kelima. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Adik-adik, mengawali kisah perumpamaannya, Tuhan Yesus mengenalkan siapa pemilik kebun anggurnya. Diawali mengenalkan pemilik kebun anggur yaitu Bapa yang di surga. Tuhan Yesus mengatakan bahwa dirinya lah pohon anggur tersebut. Yohanes 15 ayat 1 mengatakan bahwa Tuhan Yesus adalah pokok anggur yang benar dan Bapa di surga adalah pengusahanya, pemiliknya. Dan setiap kita, Kak Linda, adik-adik, setiap orang yang mengatakan bahwa saya mau menjadi murid Tuhan Yesus dikatakan di perumpamaan ini sebagai ranting-ranting anggur tersebut, ranting-ranting buah anggur tersebut. Karena pokok anggur yang benar adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengatakan ranting-ranting yang tidak berbuah akan dipotong dan ranting-ranting yang berbuah akan dibersihkan dan dibuat semakin berbuah banyak. Karena ranting-ranting yang dipotong yang tidak melekat lagi menjadi ranting-ranting yang mati, lama-lama akan kering, kemudian terakhir pasti akan dibuang dan dibakar. Sedangkan untuk ranting-ranting yang tetap melekat pada pokok anggurnya, tanaman anggurnya, maka ranting-ranting itu akan bisa menghasilkan buah-buah dan berbuah. Masih ingat anggur kesukaannya Kak Linda tadi? Nah, mana ya? Nah, ini ranting yang sudah dipotong adik-adik. Ranting ini sudah terlepas dengan pokok anggurnya, dengan tanaman anggurnya. Buahnya tidak bisa bertumbuh lagi, dia sudah mati. Nanti kalau lama-lama nggak dimakan, coba kira-kira apa yang terjadi? Betul, menjadi busuk ya, mati. Karena pada dasarnya jika rantingnya tidak melekat pada pohonnya, maka dikatakan mati, kering, tidak bisa bertumbuh. Masih ingat buah yang ini yang kecil, yang rasanya asam? Ini membuktikan bahwa setiap
ranting pohon harus melekat, menempel pada pohonnya, menempel pada pokok anggurnya. Dan Tuhan Yesus mengatakan bahwa Tuhan Yesuslah pokok anggur yang benar itu. Harus nempel. Apa artinya? Artinya Tuhan Yesus mau kita terus melekat pada Tuhan Yesus. Dekat dengan Tuhan Yesus. Melekat itu dekat, adik-adik. Kalau tidak dekat tidak bisa melekat ya. Melekat itu nempel, dekat. Tuhan Yesus ingin, Tuhan Yesus rindu bahwa setiap kita itu nempel sama Tuhan Yesus, dekat sama Tuhan Yesus. Bagaimana caranya kita dekat dengan Tuhan Yesus? Oh, ada yang coba jawab ya? Benar. Caranya supaya kita tetap dekat, tetap nempel sama Tuhan Yesus adalah rajin berdoa, rajin beribadah. Ya, terus apa? Rajin membaca firman Tuhan. Dan kesukaannya adalah melakukan firman Tuhan. Selain itu, saat kita dekat dengan Tuhan, kita juga bisa belajar siapa Tuhan Yesus sebenarnya. Tuhan yang penuh kasih, Tuhan yang penuh sabar. Apa yang tidak disukai Tuhan Yesus yang harus kita lakukan? Apa yang membuat Tuhan Yesus sedih? Apa yang membuat Tuhan Yesus sukacita? Apa yang disukai Tuhan Yesus? Apa yang menjadi kerinduan Tuhan Yesus? Kita tahu saat kita dekat dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sangat rindu masing-masing kita memiliki hati yang penuh sukacita, hati yang penuh dengan kesabaran, hati yang penuh kasih, kemurah hatian, damai sejahtera, hati yang penuh kebaikan, dan juga kesetiaan. Tuhan yang kasih itu, Tuhan yang panjang sabar itu selalu menyertai kita. Ya, saat kita sedih, saat kita senang, saat kita takut, saat kita khawatir, Tuhan selalu ada beserta kita. Adik-adik, Kak Linda tanya, adik-adik itu sangat bisa cerita kepada orang yang dekat, artinya dekat itu kan sering ketemu gitu ya, atau dengan orang yang tidak pernah dikenal. Kira-kira adik milih cerita, adik-adik milih bercerita tentang kesusahan, ketakutan, atau kesenangan adik-adik kepada siapa? Orang yang dekat atau orang yang belum dikenal? Iya, betul. Kak Linda setuju sekali. Kak Linda juga kalau curhat, nah ya, mencurahkan isi hati atau curhat gitu ya, itu pada orang yang Kak Linda kenal, yang Kak Linda dekat gitu ya. Karena Kak Linda merasa aman, Kak Linda merasa percaya. Begitu juga saat kita dekat dengan Tuhan, kita akan percaya dan percaya penuh kepada Tuhan Yesus yang mampu menyelesaikan segala persoalan kita, segala kekhawatiran kita akan serahkan, karena Tuhan adalah Tuhan yang berkuasa. Saat Tuhan mengatakan, "Akulah pokok anggur yang benar," Tuhan ingin mengatakan bahwa Tuhan adalah sumber pengharapan, sumber kehidupan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Tuhan bisa memberikan apa saja yang diminta, asal untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kita dekat dengan Tuhan. Saat kita dekat dengan Tuhan, kita tahu apa yang diinginkan Tuhan, apa yang membuat hati Tuhan sukacita dan gembira. Nah, adik-adik, Kak Linda ingin mengajak adik-adik
untuk tetap dekat pada Tuhan. Seperti saat ini, adik-adik mengikuti ibadah online. Ya, sudah hampir 2 tahun kita ibadah online. Tapi Kak Linda melihat semangatnya adik-adik, sukacitanya adik-adik, terus ingin belajar mengenal Tuhan lewat ibadah kita setiap hari Minggu. Ada juga dari adik-adik yang mau melayani. Nah, setiap ada kebaktian, ada yang melayani, baik itu melayani pujian, memimpin pujian, memimpin ayat hafalan, memimpin aktivitas. Semua adik-adik lakukan dengan sungguh-sungguh, dengan sukacita, dengan dengan semangat. Kak Linda tahu semua kesulitan yang ada, di mana Tuhan menyertai kita, selalu ada jalan untuk kita selalu dekat dengan Tuhan. Ya adik-adik, ingat adik-adik, ciri dari anak-anak yang melekat dekat dengan Tuhan adalah adanya perubahan, adanya pertumbuhan. Perubahan menjadi lebih baik lagi. Yang dulunya suka marah-marah, tetapi sekarang lebih mudah untuk memaafkan. Lebih mudah untuk memaafkan, mengampuni. Yang dulunya selalu takut kemana-mana, sekarang lebih jadi pemberani, belajar lebih berani lagi. Adanya perubahan yang menjadi lebih baik, karena kita dekat dengan sumber pengharapan dan sumber kehidupan yang benar. Jadi adik-adik, mulai sekarang ingat ya, Kak Linda angkat lagi, saat ketemu buah anggur, ingatlah kita memiliki pokok anggur yang benar, sumber pengharapan yang benar, sumber kehidupan yang benar, yaitu Tuhan Yesus. Ingat, dengan anggur ini kita diingatkan lagi bahwa Tuhan Yesus yang selalu menyertai kita itu adalah sumber pengharapan kita, sumber kehidupan kita. Jadi kita harus tetap nempel pada Tuhan Yesus, tetap dekat dengan Tuhan Yesus, ya. Nah, terakhir Kak Linda pesan, jadi selamat menempel erat dengan Tuhan Yesus untuk adik-adik, ya. Diingatkan temannya lagi ya. Selamat menempel adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, hafalan kita hari ini diambil dari Mazmur 118 ayat 24. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Sekarang kita pakai gerakan ya teman-teman. Mazmur 118 ayat 24. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita karenanya. Dihafalkan ya teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Halo teman-teman, ayat hafalan kita hari ini diambil dari Mazmur 16 ayat 11. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu
ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Sekarang kita pakai gerakan ya teman-teman. Mazmur 16 ayat 11. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Hafalkan ya teman-teman. Tuhan memberkati. Teman-teman, Tuhan Yesus itu adalah pokok anggur yang benar. Mari kita bersama-sama lebih mengenal Tuhan Yesus dan bersandar kepadanya. Ayo kita menyanyikan lagu Yesus Pokok bersama-sama. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya.
kita hari ini sudah mau selesai. Mari kita tutup dengan doa sama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih atas pernyataan-Mu dari awal sampai akhir. Tuntun dan sertai kami selalu ya Tuhan. Amin. Sampai jumpa minggu depan, teman-teman. Dadah. Teman-teman, saatnya kita membuat aktivitas. Firman Tuhan hari ini adalah tentang pokok anggur. Dan untuk aktivitasnya, kita akan membuat bentuk anggur. Nanti akan diberi cara membuatnya. Selamat mencoba. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.